Halo sahabat KCK, kita bertemu lagi dalam Bijak KCK edisi spesial Ramadan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dengan Dr. Elza Mutia Oktawidiani, spesialis penyakit dalam yang saat ini praktek di Rumah Sakit Sentosa. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Puji. Ya, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang diabetes mellitus. Jadi sahabat KCK yang saat ini sedang menjalani pengobatan diabetes mellitus ini mungkin ada yang sedang menjalankan ibadah puasa dok. Gitu. Jadi kita mau bahas lebih dalam, lebih lanjut tentang bagaimana sahabat KCK yang menderita diabetes ini apakah tetap biasa berpuasa Ramadan atau tidak. Bersama Dr. Elza dan Bijak Sehat KCK. Dok, saya mau tanya. Ini sahabat KCK pastikan banyak juga yang penyandang diabetes dan ragu-ragu nih. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita punya diabetes kita berpuasa? Boleh banget. Malah dianjurkan untuk orang-orang dengan diabetes untuk berpuasa. Umumnya malah gula darahnya jauh lebih terkontrol ketika dia berpuasa. Cuman memang ada beberapa pengecualian. Kapan sih orang diabetes tuh tidak boleh berpuasa? Ketika dia itu mengalami kondisi hipoglikemia berulang. Artinya cenderung kadar gula puasanya dalam 3 bulan terakhir tuh di bawah 70 dok, terus-terusan selama 3 bulan. Atau malah hiponya ini sering tidak dia rasakan. Tahu-tahu kok keringat dingin, berdebar, dia nggak nyadar kalau dia itu sedang mengalami hipoglikemi. Atau orang dengan kehamilan dan juga diabetes itu dianjurkan untuk tidak berpuasa dulu. Atau yang usia lanjut di atas 65 tahun dengan berbagai banyak penyakit lainnya, contohnya kayak dia ada hipertensi, stroke, atau bahkan sulit makannya, itu memang dianjurkan untuk tidak berpuasa. Selain itu sangat dianjurkan untuk berpuasa dok. Gitu. Berarti sebenarnya nih bagi sahabat KCK yang menderita diabetes, sebelum bulan puasa sebaiknya memang rutin kontrol ya dok ya, gula puasa per bulan supaya mempersiapkan betul banget di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada sahabat KCK yang memutuskan untuk berpuasa dok, atau memang gula darahnya terkontrol dan dia merasa oke, saya akan puasa. Apa saja sih dok yang harus dipersiapkan? Mungkin makannya harus gimana? Gitu. Yang pasti perlu diingat nih, biasanya kan kalau kita puasa mau buka nih kayak orang nggak pernah makan setahun ya. Jadi hati-hati, terutama konsumsi yang kalori-kalori yang cairan tuh kayak jus, sop buah, kolak, sirup itu mas selamat datang, itu pasti gulanya akan lonjaknya naik sekali, itu nggak boleh. Jadi baiknya kalau kita mulai dari makanan nih yang perlu kita konsumsi pada saat berbuka, pastikan air putih atau mau teh manis boleh. Bagusnya malah gulanya diganti sama gula diabetasol atau Tropicana Slim. Setelah itu bagus kita konsumsi seperti buah kayak misalnya kurma 1-2 butir itu boleh. Buah-buahan mau apel, pir boleh, atau biar lebih mengenyangkan ubi direbus, singkong, jagung, kentang. Nah itu dulu kita makan. Jadi biar nanti tubuhnya tuh nggak kaget dari yang tadinya gulanya kan kita nggak ada asupan tuh dok dari luar, tiba-tiba kalau makan yang kandungan gulanya tinggi langsung melonjak naik, itu yang suka bikin gula tidak terkontrol. Setelah nanti kita buka dulu pelan pakai yang tadi kayak ubi, singkong, jagung, mungkin kita sholat maghrib dulu baru makan besar gitu ya, jadi takjilnya pakai buah-buahan iya, ya betul. Iya, kalau kita kan biasa pakai kolak, jangan pakai dong. gorengan Iya, ya. jangan haram bukan haram maksudnya baiknya dihindari ya, jangan ya, nggak boleh, betul, pelan-pelan bener biar nggak sabar ya. Ya, lalu itu kalau berbuka dok, nanti ketika misalnya kita pulang ibadah tarawih, misalnya, apakah masih boleh makan lagi dok? Boleh, kamu puasa, bukan ini ya, bukan lagi ngurangin jatah. Jadi kalau makannya itu karbohidrat, protein, lemak, kalau secara piring nih bisa sampai 40% itu isinya sama karbohidrat. Contoh nasi putih boleh, atau disarankan memang nasi merah sih, karena dia itu kandungan seratnya lebih tinggi, jadi kita kenyangnya jauh lebih lama. Terus lemak atau protein yang dianjurkan seperti ikan. Ya kalau di luar sana disarankan kayak ikan salmon, tapi di kita mah ikan kembung, ikan bandeng juga itu bagus banget. Tahu, tempe, sayuran itu boleh. Cuman pokoknya yang ada tepung-tepungan tuh, tahu tempe jangan digoreng pakai terigu, langsung aja digoreng begitu aja juga masih boleh banget. Minumnya air putih ya. Gitu. Berarti tempenya jangan dijadikan mendoan. Jangan dulu, iya. Lalu Bacem boleh bacem. Sahurnya gimana dok? Sahur sama boleh, nasi lagi juga boleh sih, nggak apa-apa. Cuma memang kalau membagi porsi makan itu 50% pada saat buka puasa. Nanti sekitar 30-40% di sahur. Misalnya di antara itu masih mau makan boleh banget 10-20%. Cemilan-cemilan gitu boleh ya. Tapi memang kayak apel, pir, jeruk gitu boleh. Tadi jagung, singkong, ubi itu yang dianjurkan.
kan kalau misalnya pengen makan lagi ya gitu. Ya itu buat kalau yang akan menjalankan ibadah puasa ya. Lalu kalau ketika berpuasa nih, sahabat KCK misalnya sedang berpuasa, itu tanda-tanda apa yang harus dipantau untuk kita sadar, ini saatnya udah nggak boleh nih, udah nggak kuat nih, harus buka gitu. Iya benar. Jadi kalau tantangannya itu ya orang-orang yang puasa itu memang cenderung mengalami komplikasi akibat puasa. Misalnya itu bisa kalau gulanya di bawah 70, itu bagus ya kalau kita ada pemeriksaan gula mandiri. Kalau di bawah 70, kalau di atas 300 atau disertai tanda-tanda atau gejala. Kalau tadi kan secara objektif, kalau dari gejala klinisnya contoh kita keringat dingin, berdebar, sakit kepala, terus kok mulai kayak bingung-bingung, diajak ngomong mulai nggak nyambung atau mual muntah hebat, itu saat itu juga segera buka aja. Gitu. Berarti memang harus ketika kita mau puasa harus betul-betul tahu dulu ya tanda-tanda. Iya. Dan terutama lingkungan di sekitar mungkin ya dok ya, keluarganya juga sudah harus tahu kapan si penyandang diabetes ini aman untuk melanjutkan puasa gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya yang penyandang diabetes lalu mereka berpuasa, apakah aman untuk berolahraga dok? Oh boleh banget, boleh banget. Jadi kita bicara kalau orang yang stabil gula darahnya ya, dianjurkan itu boleh sebelum berbuka minimal 30 sampai 4 atau sampai 1 jam, janganlah 45 menit sebelum berbuka itu boleh, atau sesaat setelah berbuka itu juga boleh. Cuman baiknya emang olahraganya yang ringan sampai sedang aja, contoh jogging atau yoga itu masih diperbolehkan. Untuk olahraga berat sih jangan deh, pada saat puasa sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Jogging, jalan kaki Iya, mungkin ya. jalan Bersepeda santai. masih aman nggak dok? Bersepeda mungkin kalau statis ya boleh, atau enggak ada temennya lah, jangan sendiri gitu. Sepeda santai gitu ya. Iya, Ya, betul. sepeda santai. Nah, sobat KCK berarti puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan Betul, ya dok betul, ya. betul, gitu. jangan. Jadi tetap harus beraktivitas fisik supaya gula darah kita juga terkontrol. Dok, ada tips lain nggak selain yang tadi saya tanyakan untuk sahabat KCK yang berpuasa dalam kondisi diabetes? Tips apa nih maksudnya biar lebih Segar, Segar. tidak mudah hipoglikemi, gula darahnya tidak mudah turun, tuh harus Oke, gimana? yang pasti satu, jangan sampai skip sahur, itu penting ya. Terus ketika waktunya berbuka, segera berbuka. Terus untuk penggunaan obat diabetesnya juga jangan takut, itu mah tetap digunakan. Makanya baiknya sebelum puasa itu ada konsultasi sama dokter penyakit dalam atau di puskesmas cara penggunaan obat diabetesnya. Sama olahraga itu juga penting. Minimal tadi setengah jam atau 45 menit sebelum buka tuh jalan santai dulu biar lebih segar atau bugar. Gitu sih. Baik. Nah, begitu sahabat KCK, tips dan bincang kita sore ini mengenai puasa pada penderita diabetes. Bagaimana? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di bincang sehat KCK edisi Ramadan berikutnya. Selamat sore, salam KCK.